Seorang ibu bohongin anaknya, bilang kakeknya itu berubah menjadi kambing. Sampai akhirnya semua jadi kacau karena ini guys. Jadi kisahnya, seorang kakek itu baru aja meninggal. Nah, si ibu itu nggak mau kasih tahu anaknya kalau kakeknya udah meninggal. Akhirnya si ibu mau bohongin anaknya, bilang kakeknya itu berubah menjadi kambing. Awalnya anaknya takut banget, tapi lama-kelamaan anaknya mulai menerima kakeknya dan bahkan salim sama kambing itu. Sebenarnya yang dilakukan ibunya cuma takut anaknya itu bakal sedih, tapi semenjak ada kambing itu, anaknya itu bener-bener seneng banget. Bahkan dia bilang ke ibunya, dia itu pingin juga berubah jadi kambing supaya kakeknya nggak beda dari dia. Namun lama-kelamaan ayahnya mulai cemburu. Kenapa anaknya lebih dekat sama kambing daripada sama dia? Akhirnya ayahnya mulai berubah jadi kambing. Anaknya tetap nggak peduli sama ayahnya, walau ayahnya udah merangkak-merangkak seperti kambing kayak gitu. Yang dia sayang cuman kakeknya yang menjadi kambing. Ayahnya tambah lama tuh tambah insecure, sampai tiba-tiba pamannya itu beli makanan untuk kambing. Dan ayahnya langsung makan dengan lahap banget supaya dia itu benar-benar jadi kambing. Di situ ibunya mulai mengusir kambing itu karena merasa kondisi rumah itu mulai nggak beres. Kenapa semua orang mulai menjadi kambing dan bahkan suaminya sendiri kayak gini? Namun setelah kambingnya itu diusir, keadaan makin parah lagi karena semua orang tuh nyari kakeknya yang menjadi kambing. Akhirnya si ibu merasa kalau misalkan dia harus mengembalikan kambing itu ke rumahnya lagi. Dan dia mulai manggil-manggil kambing itu, "Mbe, mbe," tapi kambingnya nggak datang-datang. Bahkan tiba-tiba dia tuh kaget banget pas lagi nyari-nyari kambingnya, dia melihat di awan ada wujud dari seekor kambing. Seolah-olah ini udah takdir ya, dia harus menemukan kambing tersebut guys. Sampai akhirnya beneran ketemu dong kambingnya. Satu keluarga bener-bener seneng banget karena menganggap kakeknya itu telah kembali. Sampai suatu hari ibunya syok banget karena melihat kambingnya ini benar-benar baca koran seperti kakeknya pada zaman dulu. Akhirnya si ibu mulai percaya kalau kambing ini adalah wujud dari kakek yang sudah meninggal. Setiap udah bosan sama suaminya, cewek ini selalu minta suaminya itu beliin kentang. Ternyata ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang suami yang matanya itu putih. Dia itu lagi disuruh sama istrinya untuk beli kentang. Awalnya si suami ini tuh bingung banget kentangnya buat apa, tapi dia kasih aja ke istrinya. Nah, istrinya tuh bener-bener seneng banget karena udah dibeliin kentang sama suaminya dan ternyata istrinya mau nanam kentang di belakang rumahnya. Nah, awalnya suaminya udah mulai curiga banget nih karena istrinya mulai berubah banget. Apalagi keesokan harinya kentang itu numbuh jadi sebuah tangan. Suaminya udah takut banget apa yang terjadi sama istrinya sebenarnya. Sampai akhirnya suaminya tuh izin kerja, tapi istrinya bener-bener serem banget. Nah, pas suaminya pulang kerja, suaminya tuh merasa ada suara-suara aneh. Ternyata istrinya selingkuh dengan cowok lain yang dia tanam dari kentang. Setelah itu, istrinya langsung menghabisi nyawa dari suami yang pertama. Istrinya seneng banget dong hidup dengan suami yang kedua ini, dan suami yang kedua tetap warna matanya tuh putih. Tapi lama-kelamaan istri ini mulai suruh suaminya untuk beli kentang lagi. Setiap dia minta suaminya beli kentang, berarti dia itu udah bosen sama suaminya dan mau numbuhin suami yang lain. Bahkan suaminya udah sebanyak ini. Dan semua suami yang terbuat dari kentang matanya akan selalu putih. Dan kalau udah bosen, dia akan langsung menghabisi nyawanya mereka. Cewek ini maksa untuk mengubur ibunya yang sudah meninggal, tapi nggak dibolehin sama sekali. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin hal ini guys. Jadi kisahnya anak ini tuh sedih banget karena ibunya dia itu meninggal. Dia itu sedih banget tapi dia itu cuma bisa nurutin permohonan dari ibunya yang terakhir kali. Ibunya pingin banget dikubur di belakang gereja ini. Akhirnya dia langsung mengubur ibunya sendiri karena dia itu gak punya siapa-siapa lagi. Sampai akhirnya pengurus kuburan itu ketika melihat anak itu lagi nguburin ibunya, dia benar-benar marah banget. Karena anak itu benar-benar gak izin sama sekali. Dan dia langsung nyamperin anak itu dan bilang kalau misalkan dia gak izinin ibunya dikubur di gereja itu. Anak ini bilang ini permintaan terakhir dari ibunya, bahkan ibunya udah kasih surat juga. Tapi pengurus kuburannya gak mau sama sekali karena dia gak izinin ibunya akan dikubur di gerejanya dia. Di sini anaknya benar-benar marah banget karena anaknya bilang aku gak mungkin kubur ibuku dulu di halaman rumah seperti anjing. Tapi pengurus kuburan ini gak peduli sama sekali dan bahkan ngusir anak ini. Nah, yang dilakukan anak ini benar-benar parah banget, dimana dia itu gak putus asa sama sekali, dia malah membawa ibunya ke kuburan tersebut. Bahkan dia mencoba untuk menggali sendiri tanahnya malam-malam supaya bisa masukin ibunya. Tapi sayangnya pengurus ini tuh belum pulang juga. Sebenarnya dia merasa bersalah sama ibunya, gak izinin ibunya untuk dikubur di sini. Ketika dia merasa bersalah dan dia menyentuh ibunya,
Anak ini langsung memukul pengurus kuburan ini supaya dia itu meninggal juga. Dan bahkan anak ini mengubur pengurus kuburannya hidup-hidup bersama ibunya karena dia benar-benar dendam banget. Cewek ini selalu nulis apapun yang terjadi di buku diarinya, sampai tiba-tiba dia memilih untuk membakar satu halaman yang isinya parah banget. Jadi kisahnya di sini ada cewek yang lagi galau banget karena dia menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya. Dia bilang dia gak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi sama dia. Jadi waktu itu dia itu pernah lagi ke diskotik. Nah pas dia lagi mabuk, dia gak sengaja kayak ngeracunin cowok ini sampai cowok ini tuh meninggal dunia. Semua orang langsung lindungin cewek ini supaya cewek ini gak terlibat sama sekali dalam meninggalnya cowok tersebut. Jadi mereka itu berusaha untuk menutupi semuanya, tapi tetap aja mereka itu dipanggil sama pihak kepolisian. Namun saat diinterogasi sama pihak kepolisian, mereka berusaha untuk menutupi dan saling membela satu sama lain. Nah, karena mereka itu udah jago banget berbohongnya, pihak kepolisian juga tidak menemukan bukti sama sekali kalau misalkan mereka itu terlibat. Apalagi salah satu dari mereka adalah anak dari orang yang ternama, jadi ditakutin banget. Akhirnya mereka bebas dari masalah ini, dan cewek ini sama sekali nggak ditangkap sama pihak kepolisian. Namun sayangnya, rasa bersalah itu terus menghantui dia selama-lamanya. Bahkan dia itu sampai stres banget dan dia harus luapin ini semua ke buku diarinya dia. Makanya dia memutuskan untuk membakar satu halaman rahasia ini. Seorang cewek buta gak dipercaya sama polisi karena melaporkan ada seseorang yang meninggal, sampai akhirnya dia nekat ngelakuin hal ini guys. Jadi kisahnya di sini ada guru les piano yang bernama Iris yang dia itu mengalami kebutaan. Dia itu selalu ngajarin anak kecil dan biasa dia itu selalu merekam anak tersebut. Nah ketika dia mau beres-beres pulang, dia itu kaget banget mendengar kayak ada cewek yang teriak. Dan ternyata cewek itu baru aja dihabisi sama seorang pria. Di situ dia benar-benar shock banget karena dia menjadi saksi dari kejahatan seseorang. Tapi ketika pria tersebut mendekati dia, pria tersebut santai banget karena tahu kalau misalkan cewek ini buta. Namun karena dia terlalu shock, tongkat dia jatuh dan dia memegang luka dari penjahat tersebut. Di situ dia benar-benar terngiang-ngiang dan dia nggak bisa tidur sama sekali. Bahkan dia langsung melapor kejadian ini ke pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian nggak percaya sama dia karena dia itu buta. Bahkan dia nggak mempunyai bukti jelas karena dia itu nggak bisa melihat. Dia cuma bisa meraba kalau misalkan penjahat itu ada luka. Sampai tiba-tiba Iris itu kedatangan tetangga baru, yang mana dia kaget banget karena tetangganya itu bersiul seperti siulan dari penjahat yang tadi. Terus dia berusaha untuk mengorek identitas dari tetangganya dan pura-pura meminjam obeng dari tetangganya ini. Sampai tiba-tiba pas dia pegang tangan dari tetangganya, dia kaget banget. Karena tangan yang dia pegang itu persis banget seperti tangan yang kemarin yang ada luka di tangannya itu. Di sini dia yakin banget kalau tetangganya itu adalah cowok yang jahat tadi. Nah dia langsung mau melaporkan ke pihak kepolisian, tapi dia tutup lagi karena dia tahu kalau misalkan pihak kepolisian gak mungkin percaya sama dia. Sampai tiba-tiba ternyata dia itu merekam kejadian tersebut karena dia itu lupa matiin rekaman dari saat dia menjadi guru les piano. Jadi rekaman tersebut bisa menjadi bukti yang besar banget untuk pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian langsung dengan cepat bisa mengetahui identitas dari penjahat tersebut karena Iris. Namun ketika penjahat tersebut tahu kalau misalkan dia itu udah menjadi buronan, penjahat tersebut langsung mendatangi Iris dan menghabisi nyawanya saat itu juga.